pelajaran ke-11 untuk kelas Advance Design Grafik. Pada kelas kali ini bahasannya akan ke infografis dan visual data kompleks. Jadi kita akan bahas gimana desain digunakan sebagai alat untuk menyajikan data secara lebih menarik, lebih engageable, lebih mudah dipahami oleh audiensnya. Oke, bagian sini kita skip dulu. Nah, sekarang kita ke perbandingan antara infografis dan visualisasi data. Perbedaan dasarnya, infografis menyajikan informasi secara visual yang menarik, sedangkan visualisasi data menekankan analisis data yang kompleks. Keduanya berfungsi untuk menyampaikan pesan dengan efisien dan jelas. Sekarang kita lihat di ilustrasinya. Di sini ada bagian visualisasi data atau data visualization. Dia fokusnya di analisisnya, eksplorasi data objektif. Jadi, dari data mentah, kita lihat dari nomor 3 dulu ini ya. Data mentah biasanya di tabel misalkan, kita bisa ubah menjadi visual yang menyajikan data tersebut. Seperti chart. Di sini ada chart batang, ada chart line gini, garis. Ada scatter plot ini kayak gini. Ada juga nanti bila semua datanya dikolektifkan, disatukan dalam satu dashboard interaktif seperti nomor satu ini. Jadi visualisasi data itu dari data mentah ke data yang bisa dilihat atau disajikan dalam bentuk visual. Nah, sedangkan infografik itu lebih mengerucut lagi. Kalau tadi hanya memvisualkan data, di infografik di sini juga kita udah mengkurasi data-data yang mungkin tidak akan disampaikan pada audiens. Setelah itu juga di infografik ini fokusnya adalah narasi, edukasi, sama kesimpulan terarah. Nah, karena di sini ada kata kesimpulan, jadi data-data yang sudah divisualkan sebelumnya bisa dipilih lalu disampaikan pada audiens yang data tertentu saja. Nah, misalkan di sini yang pertama ada alur cerita visual. Nah, jadi kita juga bisa menyampaikan data tersebut dalam bentuk narasi, baik narasi tertulis melalui tipografi yang ada pada infografisnya atau secara visual melalui icon, melalui path gini ya. Path itu maksudnya jalur ya. Seperti ini dan deskripsi-deskripsi singkat. Nah, sedangkan datanya itu dirangkum dari data yang sebelumnya sehingga hanya data yang penting saja yang emang ingin disampaikan pada audiens yang dimasukkan dalam infografik. Ya, dan tujuan utamanya nanti akan untuk mengedukasi publik sehingga goals-nya adalah datanya mudah dibaca sama audiens. Dan tentunya nanti akan diberikan kesimpulan dan pesan utama yang disampaikannya. Harus jelas. Oke, kalau infografis sama dashboard apa bedanya? Nah, dashboard ini yang tadi ya, yang bagian kumpulan data kolektif ini. Nah, kalau infografis dia menyajikan data visual dan naratif ya, memudahkan pemahaman infografis kompleks melalui grafik, teks, dan gambar, menciptakan konteks yang menarik bagi audiens. Oke, jadi perlu kalian ingat kalau infografis ini kata kuncinya adalah bisa mudah dipahami dan menarik untuk audiens. Sedangkan dashboard, dashboard mengintegrasikan berbagai metrik dan data real time memberikan gambar keseluruhan performa secara cepat, memungkinkan pengguna untuk menganalisis dan mengambil keputusan berdasarkan informasi terkini. Jadi maksudnya dashboard itu adalah kumpulan-kumpulan data yang sudah divisualkan seperti yang kita bahas di nomor 1 di slide sebelumnya ini. Oke, itu bedanya ya. Kalau infografis fokusnya pada audiens, kalau dashboard fokusnya pada user atau yang punya datanya. Dan mana yang lebih bagus dan menarik gambarnya tentu saja infografis ya, karena udah dipersingkat, dipercantik, dan udah to the point kesimpulan.
Sekarang pentingnya infografis adalah untuk meningkatkan pemahaman dan komunikasi data. Oke. Infografis berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menyampaikan informasi kompleks dengan cara yang menarik, meningkatkan pemahaman dan retensi data di kalangan audiens. Nah, jadi di sini juga ada kata baru untuk menggambarkan fungsi dari infografiknya yaitu retensi ya. Maksudnya gimana? Ini untuk menjaga audiens nggak kabur karena dengan membaca data yang dijabarkan berantakan gitu atau mungkin walaupun rapih tapi masih dalam bentuk Excel itu bisa membuat audiensnya kabur ya. Jadi zero retensi atau langsung pergi aja gitu, langsung di-skip karena tidak menarik. Nah, ini di sebelah kiri kita lihat ada contoh dari infografik. The basic design signage is everywhere. Digital signage is everywhere. Nah, signage ini adalah media iklan yang udah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Jadi digital signage berarti di sini ada mm, buat iklan digital gitu ya maksudnya. Itu ada di mana-mana. Nah, di sini data disajikannya lebih menarik karena diberi icon, angka dalam datanya dibuat lebih besar dan berwarna hijau, baru keterangan singkatnya ditulis di bawahnya. Pola ini berulang sehingga dapat memudahkan kita membaca informasinya ya, karena eh, polanya sama, gambar, data, penjelasan singkat. Di sini 90% rate Amerika, bla 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 bla. Di sini 62%, 15%, 14,96 billion dolar. Nah, di sini bisa langsung dibaca to the point ke inti informasinya. Jadi seperti ini bentuk akhir dari infografik. Contoh singkatnya ya. Lalu tentu saja ada komponen-komponen utama di infografik yang harus teman-teman perhatikan dalam menyusun infografik. Yang pertama, judulnya harus menarik perhatian dan menjelaskan topik utama. Nah, seperti yang tadi di sini, langsung the basic digital signage is everywhere. Berarti dia menjelaskan data tentang digital signage itu persentasenya ada di mana saja. Dan uh, membuka value berapa aja ya di sini maksudnya. Jadi dari judul aja udah kita akan tahu ya bahasan tentang apa yang disampaikan di infografik ini. Lalu bagian kedua visual grafik icon dan ilustrasi untuk data. Nah, dalam infografik karena tujuannya untuk menjaga retensi pembaca, menjaga retensi audiens dan juga membuat visualnya lebih mudah dipahami, tentu saja di sini divisualkan ya. Diberi grafik yang mendukung, icon-icon pendukung, dan ilustrasi data berupa chart ya. Bisa chart, bisa progress bar. Nah, nanti itu semua tergantung sama data yang disajikan oleh teman-teman. Lalu yang ketiga, ringkasan atau poin kunci jelas dan singkat. Oke, jadi poin ketiga itu intinya ringkasan ya. Jadi jangan sampai dalam infografik kalian masukin narasi lengkap kayak paragraf gitu. Teman-teman harus bisa meringkasnya menjadi poin-poin supaya mudah dibaca dan tidak menyebabkan kelelahan mata sehingga retensi audiensnya lebih tinggi. Oke, sekarang kita bahas tentang bagaimana memilih chart yang efektif. Nah, chart itu kan macam-macam bentuknya ya. Di sini kita ambil contoh 3 chart saja, yaitu ada pie chart, ada bar chart, sama line chart. Oke, jadi untuk memilih chart, teman-teman itu harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini ya. Yang pertama, jenis datanya. Apakah datanya kategorikal, ordinal, atau numerik? Kalau kategorikal, bisa pakai hmm, ini ya, yang pie chart atau yang bar chart. Nanti yang diperhatikan kedua adalah tujuan visualisasi. Apa yang mau dikomunikasikan? Apakah yang mau dikomunikasikannya adalah persentase dari satu objek, dari satu data, atau banyaknya data
dalam periode tertentu atau tren. Nah, jadi teman-teman harus tahu apa yang mau dikomunikasikannya. Lalu audit visual, pastikan chart mudah dibaca dan tidak menyesatkan. Nah, seperti ini, chart-nya mudah dibaca ya, karena di sini, eee, bagian yang 55% ada angkanya, juga bentuknya lebih besar. Kalau di bar chart juga ini bisa mudah dibaca karena di samping kirinya ini ada, penomoran 1000, 2000, sampai 4000, berarti kan biru ini 4000, berarti Januari 4000 gitu kan. Warna birunya artinya desktop, Januari 4000, penjualan desktop gitu misalkan. Yang ungu ini masih Januari juga karena di sininya masih rapat ya, kalau ini kan di space berarti udah ganti bulan. Januari ungunya mobile berarti Januari mobile 2500 karena segini ya. Jadi secara visual kita harus memastikan bahwa datanya mudah dibaca. Lalu kesesuaian tipe chart. Nah, ini yang eh, gimana cara menentukan chart yang kita pakai. Gunakan pie chart untuk bagian dari keseluruhan. Maksudnya kayak gini misalkan persentase bagian dari keseluruhan, berarti 55% dari 100%. Nah, bulat ini 100% berarti ya. Atau kalau nggak persen juga misalkan nanti bisa ditulis aja di keterangannya, data total 5.000 misalkan. Jadi yang ini cuma 2.500 dari 5.000. Cuma kan ini umumnya pakai persen, jadi bisa nih pakai persen. Pie chart itu untuk menggambarkan bagian dari keseluruhan, oke. Lalu bar chart untuk perbandingan. Nah, seperti ini tadi, perbandingannya dari mobile, desktop, sama perbandingan per bulannya. Januari, Februari, Maret. Nah, teman-teman bisa pakai bar chart. Misalkan bisa diganti juga perbandingan nilai matematika gitu, kelas 1, 2, 3 gitu kan. Bisa tinggal diganti aja di sini berarti angka nilainya, di sini berarti kelasnya, dan kalau satu kategori ini nggak usah pakai warna, tapi cukup satu bar seperti contohnya ini, anggap aja ungunya nggak ada, kayak gini. Tapi kalau berdua kategori tinggal ditambah jadi seperti ini. Nah, terus pastikan desainnya sederhana, hindari elemen berlebihan untuk menjaga fokus pada data utama. Jadi, karena ini untuk penyampaian data, teman-teman harus tetap fokus ke datanya yang mudah dibaca ya. Jangan sampai terlalu banyak elemen berlebihan. Misalkan di sini, ah ini polos Pak gitu, mau dimasukin gambar aja di sini. Nah, karena ini data desktop mau dimasukin gambar komputer di sini. Jangan ya, karena ini nanti bakal mengganggu fokus si audiens saat membaca data. Apa gatel saya mah desainer harus ada gambar-gambar estetiknya di sini, ada mobile masukin HP di sini gede gitu. Jangan, karena harus fokus ke datanya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa tips untuk mendesain chart, memilih visualisasi yang efektif. Yang pertama, kenali datanya dulu. Tanyakan jenis informasi yang mau disampaikan dan audiens yang dituju untuk memilih visualisasi yang tepat. Nah, jenis informasi yang mau disampaikan tuh seperti tadi ya, ada informasi persentase, informasi kategori, informasi tren. Nah, itu dikenali dulu sama teman-teman, informasi yang mau dibikinnya, informasi apa. Lalu kenali audiensnya juga, karena misalkan audiensnya adalah katakanlah opa oma ya, berarti kita jangan pakai font yang kecil-kecil, terus jangan panjang-panjang tulisannya, kita langsung aja to the point, ada icon, ya mungkin kayak yang tadi ya ini ya, langsung ke icon, langsung ke datanya. Nah, ini nanti jangan kecil-kecil, dibuat singkat aja, tulisannya gede gitu. Tuh, misalkan. Jadi audiensnya juga kita harus perhatikan. Kalau misalkan audiensnya anak kecil, berarti ya udah jangan banyak angka dan persentase gitu. Angkanya satu aja, misalkan 5, terus itu langkah cuci tangan gitu kan. Nanti banyakin gambar aja. Terus
pakai warna yang playful. Jadi kita harus mengenali juga audiensnya. Lalu pilih jenis chartnya seperti yang dibahas sebelumnya. Ini ada beberapa chart. Ini cuma contoh teman-teman ya. Cuma ada 3 chart ini cuma cuma contohnya aja. Ada juga chart yang lain seperti yang tadi udah kelewat, misalnya scatter plot kompleks. Itu masih banyak lagi chart-chart lain yang teman-teman bisa explore. Lalu yang ketiga fokusnya pada keterbacaan ya. Pastikan jelas dan mudah dibaca, gunakan tipografi yang tepat dan cukup kontras warna untuk menarik perhatian pada info yang penting. Nah, oke, jadi tipografinya diusahakan tipografi yang sederhana aja, mungkin yang sans serif seperti font ini atau serif seperti judul ini juga masih boleh. Hindari tipografi yang agak sulit dibaca seperti handwriting, seperti hmm, yang sambung-sambung gitulah, kayak wedding font gitu. Hindari untuk digunakan pada infografik. Kecuali emang ada tujuan tertentu dalam penggunaannya. Di sini ada suatu prinsip yang namanya optimal data ink ratio. Maximize your data ink ratio. Ensure that every bit of ink used contribute directly to conveying information, enhancing clarity, and preventing unnecessary clutter in your visualization. Nah, di sini maknanya pastikan dari desain kalian 75%-nya itu mengandung data yang emang mau disampaikan. To the point that benar-benar isinya data yang mau disampaikan, jangan sampai terlalu banyak ini ya unnecessary clutter. Nah, jangan sampai terlalu banyak objek-objek yang tidak diperlukan masuk ke dalam chartnya. Pastikan chartnya ini benar-benar bertujuan untuk ini enhance clarity, eh, keterjelasan ya. Jadi dia intinya datanya harus jelas, jangan sampai terlalu banyak aksesoris-aksesoris yang tidak diperlukan. Oke. Sini juga ada prinsip akurasi visual data, menghindari penyesatan dalam infografi. Memastikan akurasi dan kejujuran visual adalah kunci untuk mencegah penyesatan data. Visualisasi yang jelas meningkatkan pemahaman dan kepercayaan pengguna terhadap informasi yang disampaikan. Nah, ini jangan sampai datanya seperti ini ya, garis doang, tanpa keterangan dari samping sini, susah dibaca. Ini maksudnya maknanya apa gitu kan. Itu harus Terus penempatan titiknya juga harus akurat ya. Kalau datanya, misalkan ini katakanlah di sini ada garis 1000, 2000, 3000. Kalau datanya 3000, ini titiknya di atas sini ya, jangan sampai di sini nanti nggak akurat. Katanya 2000, katanya 3000 tapi titiknya 2000 gitu kan. Jadi harus akurat ya datanya. Sekarang kejelasan sama efisiensi data. Clear, penyampaian datanya harus tegas dan langsung ya. Jangan meskipun tadi di infografik itu ada kata narasi, tapi narasinya juga jangan terlalu panjang. Jadi narasi pun kalau bisa hanya untuk menjembatani data ke data berikutnya saja. Lalu dibuat sederhana, desainnya minimalis supaya nanti mendorong pemahaman yang lebih baik. Lalu terukur, pastikan datanya mudah diinterpretasikan oleh audiens. Seperti contohnya tadi ada angka penunjuknya. Lalu harus fokus menyajikan informasi dalam konteks yang sesuai. Nah, ini juga bisa dielaborasi sama tadi punya chart ya. Chartnya kalau bar buat apa, pie buat apa. Selanjutnya ada konsisten, penggunaan elemen desain yang harmonis dan stabil. Nah, di sini desainnya dibuat misalkan warnanya sama atau shape-nya sama. Kalau diusahakan jangan terlalu banyak elemen-elemen ya, misalkan 3D gitu nggak perlu lah, jadi dibikin lebih harmonis aja dalam visualnya. Oke, sekarang workflow data to infographic. Nah, gimana caranya atau langkah-langkahnya dari data ke diterjemahkan ke infografik. Yang pertama ada data collection, gathering raw data from various source is the first step. Ensure accuracy and relevance to produce insight that are meaningful and
actionable for your audience. Nah, jadi datanya coba dikurasi dulu dari sumber-sumbernya, dipastikan dulu akurasi sama relevansinya. Jadi nanti teman-teman udah kebayang datanya akan digambarkan seperti apa. Selanjutnya adalah ada data analysis. Analyzing the collected data help identify trends and pattern. This stage involve interpreting data to extract valuable information that will shape the infographic narrative. Di sini karena datanya teman-teman udah tahu di data collection, di sini kita bisa tentuin nih data ini mau pakai penyajiannya seperti apa, mau pakai tren kayak chart line tadi atau mau pakai pattern yang dot tadi ya chartnya. Di tahap ini datanya mulai kita terjemahin ya dalam bentuk-bentuk bentuk dalam bentuk-bentuk shape eh, dan infografik yang naratif ya atau ada ceritanya. Selanjutnya adalah tahap design and visualization. In this phase, transform analyze data into visual format. Select appropriate chart and graphic to effectively communicate insight and engage viewers while maintaining clarity. Nah, di sini teman-teman mulai memvisualkan datanya, memilih chart yang tepat. Di sini teman-teman juga menambahkan grafik-grafik yang effectively communicate ya. Di sini ada kata effectively communicate karena kata kuncinya di tadi jangan terlalu banyak ornamen-ornamen pengganggu yang tidak perlu sebenarnya. Jadi yang diperlukan hanya untuk mengkomunikasikan insight dan engage viewers while maintaining charity. Nah, ini bisa dipakai aksesorisnya di bagian engage viewersnya aja supaya viewersnya tetap stay membaca data kita dan pastikan tetap maintaining clarity atau kejelasannya jangan sampai terdistraksi ya. Jadi fokus pada data yang disampaikan. Oke, terus untuk infografis, nah di bagian PPT ini sebenarnya datanya kurang masuk semua. Kita buka di bahan ajarnya aja. Sini ada tabel tools yang digunakan. Nah, di sini ada tools pendukungnya. Untuk pembuatan desain vektor sama layout bisa pakai Illustrator, Affinity atau Affinity. Affinity Designer ini fungsinya sama kayak Illustrator ya. Atau teman-teman kalau mau ilustrasinya dari internet atau dari AI ngegenerate juga boleh, asal datanya itu atau elemen visualnya itu eh, mempresentasikan data yang disampaikan ya. Jadi intinya tools ini, Illustrator atau Affinity Designer ini digunakan buat bikin visual, bikin icon, sama bikin tipografi secara presisi supaya stylenya konsisten. Nah, kalau misalkan mau pakai yang kolaboratif, misalkan teman-teman ngerjainnya nggak sendiri, ngerjainnya dalam kelompok, bisa pakai Figma, karena Figma itu kan web base ya, jadi dipakainya di Google Chrome, di Opera juga bisa, yang penting selama itu web browser dari komputer, ada internetnya, teman-teman bisa ngerjainnya bareng, jadi satu kanvas dikeroyok nih. Bisa pakai Figma, bisa pakai Canva atau Adobe Express. Jadi kelebihannya kalau pakai Canva ini ada template yang siap pakai. Nah, semua aplikasi ini juga kolaborasi tim, jadi bisa satu project dikeroyok sama integrasi ya, integrasi, enable editing. Mana hilang tadi? Integrasi cepat. Nah, lalu untuk visual data dari data interaktif, data-data mentahnya teman-teman bisa pakai kayak data wrapper, Floris, Tableau Public. Nah, ini untuk membuat chartnya secara otomatis. Atau mau yang simple-simple pakai Excel juga bisa. Cuma manual aja. Nah, di sini ada untuk pengelolaan data sama chartnya, ini bisa pakai pakai Excel ya, spreadsheet. Di sini Python, nah Python lebih expert lagi lah.
Untuk icon dan aset visualnya bisa download aja misalkan dari Flat Icon, The Noun Project, Undraw. Nah, teman-teman bisa download dari situs-situs seperti itu atau bisa bikin sendiri dari Adobe Illustrator atau Affinity Designer tadi. Oke, itu untuk tools-tools yang dipakai untuk bikin infografik. Nextnya, ini skip. Oke, kesalahan umum kita kita buka di sini aja lagi. Kesalahan umum pertama itu terlalu banyak data dalam satu infografi sehingga pesan utama menjadi kabur atau information overloaded. Nah, jadi infografis itu kan tadi kata kuncinya adalah data yang sudah dipilih, sudah dikurasi, sudah disimpulkan dan dinarasikan. Jadi nggak harus masukin semua data yang teman-teman punya. Di sini teman-teman tinggal masukin data yang penting dan utama mau disampaikan ke audiens aja. Jadi kesalahan yang pertama adalah terlalu banyak yang dimasukin nih datanya. Makanya pakai data yang dikurasi aja ya. Lalu kesalahan yang kedua adalah menggunakan chart junk, elemen dekoratif berlebihan. Misalkan si chartnya dikasih bayangan, dikasih gradasi warna, kasih efek 3 dimensi. Mungkin kelihatannya bagus estetik, tapi ini bisa menjadi ini ya pengaburan data atau datanya malah jadi gak jelas. Misalkan nih teman-teman bikin chart, nah di sini bisa pakai chart gak? Smart chart, nah ini chart nih. Misalkan teman-teman pakai chart yang kayak gini, oke. Lalu teman-teman banyak gaya ininya pakai shadow. Nah, oh ini shadownya di belakangnya, ini masih menjaga datanya ya. Nah, kalau teman-teman pakai shadownya kayak gini, cuma di bagian luarnya ini masih boleh. Tapi kalau teman-teman pakai shadownya di bagian bar ininya, nanti bisa jadi orang tuh multitafsir karena ini warna birunya kan gelap. Jadi ada shadownya lagi numpuk ke belakang, mungkin ini bukan 4,5 nanti dianggapnya 4,7 gitu kan. Jadi itu adalah junk chart yang tidak seharusnya dimasukkan. Jadi minimalisir hal-hal seperti itu, minimalisir pakai bayangan, pakai gradasi atau efek 3 dimensi. Lalu skala sumbu dipotong atau tidak dimulai dari nol sehingga perbedaan nilai terlihat lebih ekstrim dari kenyataan. Nah, ini eh, kayak di eh, bar chart tadi mungkin barnya nggak full dari bawah ke atas tapi kepotong dari tengah-tengah aja, tengah-tengah ke atas. Oke, munculin lagi deh supaya kelihatan. Nah, di bagian sininya nggak ada misalkan bukan dari nol tapi dari satu, kan kalau dari satu berarti dihitungnya ini satu ya, jadi satu ke dua tuh dihitungnya satu, sedangkan ya data aslinya kan dari nol ke dua jadi dua dihitungnya, harusnya gitu full dari bawah jangan sampai terpotong ya, visualisasinya harus sesuai. Kalau datanya dua berarti ya udah dari nol sampai dua ada visualisasinya gitu, jangan sepotong-sepotong. Lalu pemilihan warna yang tidak konsisten atau tidak memperhatikan aksesibilitas, misalnya buta warna. Oke, ini adalah special case ya. Tapi untuk pemilihan warna tidak konsisten ini juga dihindari ya bagusnya. Karena biasanya penggunaan warna seperti ini adalah untuk menggambarkan kategori. Nih, series 2 warna oranye. Jadi ini berarti artinya ini series 2 ya. Semua warna oranye ini adalah data series 2. Kalau teman-teman nggak konsisten di sini Pak, ini kan dalam kategori satu ini barnya ada dua, berarti semuanya sama dong. Ini mau saya ganti ini jadi biru, jadi hijau, dari kuning. Nah, yang penting kan ini ada dua bar, berarti yang satu series 2, yang satu series 3. Yang enggak, teman-teman kalau di sini series 2-nya oranye, semua data per kategorinya harus oranye supaya mudah dibaca. Lalu kesalahan selanjutnya adalah tidak mencantumkan sumber data, satuan atau periode waktu. Oke, sumber data misalkan di sini satuannya ada dari samping sini satuan, di sini apalagi tadi? Periode waktu. Nah, di sini ini kategori ya. Ini bisa diganti sama periode waktu.
atau di sini nanti, di title juga bisa disebutkan sumber data sama periodenya juga di sini misalkan sumber datanya adalah, mmm, koran, berita, di sini adalah lalu di-enter range-nya 2003 sampai 2006 gitu, bisa dimasukin. Jadi, ada baiknya itu ditambahkan sumber datanya, satuannya, sama periode waktunya. Lalu kesalahan berikutnya, tipografi terlalu kecil atau kontrasnya rendah sehingga sulit dibaca di perangkat mobile. Nah, ini tipografinya segini kan kebaca nih di PC. Mungkin nanti yang di mobile ini karena terlalu kecil, ini kecil. Nah, ini nggak kebaca kan ini apa. Jadi perlu diperhatikan kalau di mobile itu bisa kebaca gak. Misalkan kalau tadi kan ini di mobilnya terlalu kecil ya udah gedein. Kasih, nah sini kasih lebih besar lagi supaya kalau di mobil nanti kebaca. Sama kontrasnya ya. Kalau ini kontrasnya bagus karena depannya warna dark gray atau warna abu-abu tua, belakangnya putih. Jangan sampai kalau eh, belakangnya hitam seperti ini misalkan teman-teman ganti fontnya warna eh, abu-abu dark gray ini. Oh, bukan itu filenya. Di sini berarti dark gray kayak gini. Nah, ini kan tipis banget ya nggak baca. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Oke. Kesalahan terakhir, alur baca yang membingungkan karena tidak ada hierarki visual yang jelas. Nah, misalkan ini kotaknya teman-teman geser gitu kan. Oke, kalau di sini datanya udah dibikin rapi ya, nggak bisa sembarangan geser. Nah, katakanlah teman-teman ini geser, harusnya urutannya 1 2 1 2, teman-teman bosen Pak jadi 1 2 2 1 gitu kan, ditukar oranye sama hijaunya. Jangan ya, karena lebih baik atau lebih enak nanti bacanya kalau berurutan. Jadi seri 2 seri 3 seri 2 seri 3 itu lebih enak gitu. Kalau nggak berurutan itu bisa disebut kesalahan pembuatan chartnya. Kayak itu untuk pembuatan chartnya. Oh, jauh. Oh, enggak. Kesalahan umumnya seperti itu. Nah, ini langkah-langkahnya udah ya sama ya. Kayak ringkasan infografis dan visualisasi untuk komunikasi efektif. Jadi ringkasannya, visualisasi data itu tadi adalah pengubahan bentuk atau penerjemahan bentuk data ke bentuk yang visual seperti chart, seperti dashboard. Nah, sedangkan infografis itu datanya sudah dikurasi dan udah ada narasinya sehingga enak disampaikan pada audiens. Jadi dari data yang banyak dari visualisasi data tadi, teman-teman pilih lalu sampaikan pada audiens, teman-teman kasih narasi sama dikasih icon, dikasih visual desain yang menarik ya. Oke, begitu aja mungkin bahasan tentang visualisasi data dan infografisnya. Oke, untuk presentasinya ini PPT-nya nanti saya kirim di grup sama mungkin bahan ajar ininya ya, yang modulnya. Oke, terima kasih semua.